Sebenarnya saya juga lulusannya bukan lulusan software engineer ya, atau informatika atau IT gitu. Tapi sebenarnya saya S1-nya itu teknik penerbangan. Lanjut tuh S2, spesialisasinya satelit. Semua atau hampir semua yang ada di bootcamp itu bisa diimplementasikan di ketika kerja gitu. Ternyata setelah saya masuk ke kerjanya beneran, ternyata memang seperti itu. Halo Geekers, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pakar IT bareng Jitu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil seru-seruan bareng, mengenal data sambil cerita. Bareng aku Gavrila, dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang tentunya sudah ahli dan berbakat di bidang data. Mas Ansyar, halo Mas Ansyar, apa kabar? Halo Mbak Gavrila, apa kabar? Saya baik. Baik juga. Nah, Mas Ansyar boleh spill gak sih kegiatan Mas Ansyar akhir-akhir ini apa sih? Kebetulan tuh saya seminggu yang lalu itu baru memulai petualangan baru di tempat yang baru ya, di benua sebelah di Australia. Dan sekarang itu masih kembali apply kerja di bidang data engineer, data analis juga sebenarnya. Nah, Mas Ansyar boleh ceritain nggak sih tentang awal mula Mas Ansyar terjun ke dunia data itu kayak gimana? Untuk awal mula saya di bidang data itu awalnya sebenarnya saya juga lulusannya bukan lulusan software engineer ya, atau informatika atau IT gitu. Tapi sebenarnya saya S1-nya itu teknik penerbangan. Nah, lalu setelah S1 saya langsung lanjut tuh S2 di spesialisasinya satelit. Nah, lalu setelah balik ke Indonesia, ternyata untuk bidang satelit agak susah nyari kerjanya karena emang lapangan kerjanya sedikit banget. Setelah itu karena saya udah lama nggak ketemu, akhirnya ya udah saya pengen coba deh kalau di IT bisa nggak ya dapat kerja gitu. Saya coba lihat-lihat di internet IT sekarang itu yang lagi naik apa atau yang sedang populer apa. Terus saya tertarik dengan data engineer dan data analis gitu. Lalu setelah itu saya join bootcampnya G2 Academy selama kalau nggak salah sekitar 3 bulanan. Dan di situ saya banyak belajar juga dari semuanya, dari data engineer, dari data analis, dan juga sedikit nyentuh di data scientist juga. Setelah lulus sana langsung berkarir di bagian data engineer dan data analis. Seperti itu, Mbak. Berarti pengalaman Mas Ansyar itu di bidang data ya? Iya benar, untuk sekarang itu saya udah, untuk satelitnya itu kayak udah nggak lanjut lagi. Jadi emang switch karir gitu lah istilahnya ya, switch karir ke bagian IT khususnya di data ya. Nah, Mas Ansyar kan ternyata juga udah pernah nih ikut bootcamp. Kira-kira sesuai nggak sih Mas ekspektasi Mas pas awal ikut bootcamp sama sekarang setelah ikut bootcamp di pekerjaan Mas itu kira-kira sesuai nggak ya ekspektasinya? Ya kalau untuk ekspektasi sebenarnya dari saya ketika saya harapannya adalah semua atau hampir semua yang ada di bootcamp itu bisa diimplementasikan di ketika kerja gitu ya. Nah ternyata setelah saya masuk ke kerjanya beneran, ternyata memang seperti itu. Dari bootcamp itu udah memberikan sekitar 80 atau 90% itu sudah bisa diaplikasikan langsung. Tinggal beberapa 10% lagi itu adalah standar dari setiap perusahaan gitu. Jadi misalnya di perusahaan A itu dia memakai database-nya itu Postgres. Tapi perusahaan B dia memakai MySQL gitu. Sehingga ada perbedaan sedikit dengan cara implementasi seperti itu. Tapi secara garis besar berarti kepake gitu ya, sesuai ya ekspektasi ikut bootcamp sekarang di dunia kerja gini ya? Benar, sesuai. Apa yang saya pelajari di bootcamp itu 80-90% itu terpakai di tempat kerja. Kira-kira boleh dikasih tahu nggak sih, di-spill dikit-dikit gitu ya, tentang fondasinya itu apa, seperti apa, dan bagaimana? Oke. Ya, yang pertama fondasinya itu terutama untuk data itu adalah Python ya. Karena di mana-mana saya juga pun sekarang mencari kerja itu semuanya membutuhkan bisa nge-script atau nge-program sebuah Python, aplikasi Python. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengolah data, memproses data, ataupun bisa membuat aplikasi ETL juga, seperti itu. Nah, terus itu yang pertama, itu yang programmingnya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mengenali kebutuhan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, ini juga sangat dibutuhkan dalam pengolahan ataupun pembentukan pipeline dari data tersebut.
gitu. Oke, Mas Ansyar. Nah, di setiap pekerjaan nih pasti kan ada tantangan-tantangannya gitu kan. Nah, tantangan terbesarnya dalam karir Mas Ansyar di bidang data tuh apa sih tantangan yang paling besar menurut Mas Ansyar? Tantangan yang paling besar itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah seperti saya bilang tadi adalah memahami dari bisnis dari si perusahaan yang kita kerja sekarang. Karena setiap perusahaan itu dia mempunyai produk yang berbeda dan punya tujuan yang berbeda dan market yang berbeda. Sehingga kita juga harus bisa mengenali dan memahami sehingga solusi yang kita tawarkan itu tetap tepat sasaran. Nah, itu tantangan yang pertama. Karena itu, maka dibutuhkan juga banyak browsing-browsing online tentang kejadian apa yang ada sekarang dan konsultasi ke ChatGPT seperti itu ya. Tantangan keduanya adalah di bagian machine learning ya kalau saya di data analis. Karena waktu bootcamp juga hanya disenggol sedikit ketika saya dulu tentang data scientist. Dan sekarang itu saya juga sangat tertarik untuk belajar lagi di machine learning-nya, diperdalam lagi seperti itu. Itu yang jadi tantangan saya gitu. Mas Ansyar, tadi kan Mas Ansyar udah ada ngomong nih tentang machine learning. Aku mau nanya dong tentang machine learning itu maksudnya seperti apa ya? Ya, machine learning ini adalah di mana kita mengajarkan si mesin itu untuk mengolah sebuah data. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk aplikasinya itu bisa banyak karena machine learning itu luas. Ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning, dan ada yang reinforcement learning. Nah, ini supaya nggak jadi kuliah ya mungkin nanti bisa di-searching bagaimana apa itu beda-bedanya. Cuma intinya untuk aplikasi yang sedang booming sekarang itu contohnya adalah ChatGPT, di mana dia bisa membantu kita dalam hal ngoding, terus bisa membantu misalnya membuat surat cover letter, membuat CV, itu ChatGPT bisa sangat membantu. Nah, itulah contoh dari machine learning yang sudah advance gitu ya. Nah, untuk yang simple yang bisa diaplikasikan ke misalnya perusahaan-perusahaan, biasanya itu adalah forecasting. Forecasting itu apa? Forecasting itu adalah untuk mengetahui bagaimana tren yang ada di masa depan. Misalnya kita punya penjualan dengan trennya seperti grafik tertentu, misalnya naik ya. Lalu nanti kita bisa forecast berdasarkan tren yang ada sekarang, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu trennya akan bagaimana. Itu bisa menggunakan machine learning sederhana. Ya, berarti kalau di dunia data itu, di pekerjaan yang berhubungan sama data itu juga membutuhkan ChatGPT ya ternyata ya. Nggak cuma kita doang ya yang kerja di luar data pakai ChatGPT. Benar Mbak, itu sebenarnya ChatGPT itu semua yang berhubungan dengan IT itu bisa dibantu dengan ChatGPT. Bahkan sekarang orang ngoding itu IDE-nya itu di development software-nya itu sudah ada langsung integrated AI agent namanya. Nah, di AI agent itu dia bisa hanya menuliskan dia butuhnya apa, untuk apa, tujuannya apa, flow-nya gimana, nanti si AI agent-nya itu yang membuatkan mulai dari flow chart-nya sampai dengan codingannya. Nah, itu kalau misalnya beruntung langsung bisa dipakai. Tapi nanti biasanya itu memang butuh di adjustment dulu sesuai kebutuhan kita. Berarti emang ChatGPT ini membantu semua orang ya Mas ya? Benar. Nah Mas Ansyar, tadi kan kita udah banyak ngobrol nih tentang data analis, programming, ChatGPT, dan machine learning. Nah, kalau misalkan nih Mas, ada orang awam yang belum ada pengalaman sama sekali nih di bidang IT ataupun programming, kira-kira dia bisa nggak sih terjun di dunia kerja yang ada data sama programmingnya? Tipsnya gimana sih biar mereka tuh bisa terjun ke dunia ini? Yang pertama jawabnya dulu bisa atau enggak ya. Tentu saja jawabannya bisa. Terus caranya gimana? Yang pertama itu yang harus teman-teman miliki adalah mempunyai kemauan untuk belajar. Karena kalau nggak ada kemauannya susah juga sebenarnya. Karena untuk programming itu sebenarnya butuhnya latihan. Kalau latihan itu butuhnya konsistensi, dan konsistensi itu butuhnya kemauan gitu. Jadi kalau kemauan yang nggak ada, nanti nggak dapat ilmunya seperti itu. Jadi yang pertama butuh ada adalah kemauan dulu untuk belajar programmingnya. Dan kebetulan untuk data, di data engineering ataupun data analis itu yang sering dipakai untuk programming itu cuma 2 sih, yang paling populer ya. Yang pertama adalah SQL atau Structured Query Language, itu untuk akses database, nyimpan ke database, membuat database, itu namanya SQL. Yang kedua adalah Python. Python ini yang sering dipakai karena dia itu high level language ya.
lebih mudah, dan dia tuh sebenarnya istilahnya bukan ngoding sih, tapi lebih ke scripting dia, seperti itu. Jadi karena Python ini lebih mudah daripada misalnya JavaScript atau Java gitu ya, maka skill ceilingnya juga nggak terlalu tinggi seperti itu. Jadi teman-teman yang belum pernah programming sebelumnya itu bisa catch up dengan cepat gitu. Asalkan ada kemauan sehingga bisa konsisten dalam latihan dan bisa dapat ilmunya. Oh ya, lanjut ada satu lagi ketinggalan. Ya, apa tuh Mas? Jadi ketika udah ada kemauan untuk belajar kan, teman-teman juga harus cari juga wadah belajarnya di mana. Nah, wadah belajarnya ada macam-macam juga. Ada yang bisa self learning, itu bisa teman-teman belajar sendiri, cari di Google atau dibantu ChatGPT gitu ya, itu bisa. Kalau teman-teman bisa survive seperti itu, bagus banget. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih mudah atau diarahkan, itu teman-teman bisa kayak saya itu join ke bootcamp. Di Jitu Academy nanti ada bootcamp data juga, teman-teman bisa join ke sana juga. Nah, sehingga teman-teman akan diarahkan dan sudah ada materi yang memang sudah up to date dengan data dengan kondisi dan situasi dan tools-tools yang dibutuhkan saat ini, seperti itu. Sehingga teman-teman gak hanya belajar dari nol, tapi sudah belajarnya ada pagarnya gitu lah, sudah diarahkan. Nah, Mas Ansyar, tadi kan kita udah ngobrol nih tentang technical skills-nya. Sekarang apa sih soft skills yang dibutuhkan untuk berkarir di bidang data? Oke, kalau untuk soft skill itu yang pertama adalah tentu saja karena kita berurusan dengan data perusahaan dan bisa jadi dengan data customer dari si perusahaannya, itu yang pertama adalah harus punya integrity atau integritas. Jadi harus tetap bisa menjaga kejujuran dan supaya si data itu tidak berubah karena apapun yang kita lakukan atau ada pressure dari luar, seperti itu. Maka yang pertama butuh integrity. Yang kedua adalah butuh communication skill juga. Karena yang pertama saya bilang tadi, sebuah tantangan yang berat untuk jadi data analis itu adalah untuk bisa memahami si kebutuhan bisnis dari sebuah perusahaan. Nah, dari mana sih teman-teman bisa lihat itu si kebutuhan bisnisnya itu dapat dari mana? Tentu saja dari si stakeholder-nya. Nah, stakeholder-nya ini tentu bukan adalah orang teknis ya, jadi mungkin nggak ngerti dengan SQL atau Python gitu, tapi dia tahu mau dibawa kemana nih perusahaan. Maka teman-teman juga harus bisa berkomunikasi dengan stakeholder, seperti itu. Nah, nanti untuk data analis itu khusus itu bisa jadi nanti akan diminta untuk mempresentasikan hasil-hasil dari analisa yang sudah dilakukan. Nah, itu biasanya bisa langsung ke stakeholder biasanya. Nah, itu juga dibutuhkan communication skill untuk melakukan hal tersebut. Begitu. Berarti kalau kita ngomongin communication skills nih Mas, itu kan bisa kita bilang berhubungan sama percaya diri juga nggak sih sebenarnya? Menurut saya percaya diri itu dibutuhkan di setiap pengaplikasi atau implementasi dari seorang data analis gitu ya. Karena kita bermain dengan data, kita harus pede bahwa apa yang kita analisa itu benar atau sudah sesuai dengan ilmu yang sudah kita punya gitu. Sehingga kita juga bisa meyakinkan si stakeholder tersebut bahwa ini loh memang kondisinya itu seperti ini gitu. Karena kadang nanti itu akan susah, misalnya kadang dia kalau kita nggak bisa nge-convince mereka, maka akan terjadi banyak diskusi yang cukup alot nantinya. Jadi kita harus bisa pede. Dengan pede itu kita bisa meyakinkan, ternyata emang gini loh kondisinya, kondisi perusahaan sekarang kayak gini. Kita harus bisa ngasih solusi, misalnya kan kalau misalnya kejadian A, kita kasih solusi untuk bisa mungkin dengan cara B gitu. Sehingga bisa membuat si perusahaan itu lebih berkembang lagi. Ya, jadi kalau rasa percaya diri itu nggak cuma hanya tampil di depan umum aja ya Mas, tapi dalam data itu juga diperlukan ya ternyata ya. Benar, gak hanya dalam tampil sebagai public speaker atau dalam misalnya presentasi gitu ya, tapi juga percaya dengan kemampuan diri kita dalam menganalisa data tersebut, sehingga kita menyampaikannya juga dengan percaya diri juga gitu. Mas Ansyar, datanya itu dari mana sih? Boleh dikasih tahu nggak tools-toolsnya apa aja? Ya, kalau datanya itu untuk sumber data itu bisa dari macam-macam ya, itu tergantung dari perusahaannya punya sumber datanya seperti apa. Itu bisa dari data Excel atau datanya udah tersimpan di database, itu tergantung dari si perusahaan di mana tempat kita bekerja gitu. Nah, tapi setelah datanya itu ada di database ataupun di Excel, itu kita bisa menampilkan semacam grafik-grafik gitu untuk
melihat insight-insight apa yang bisa kita ambil dari data-data tersebut. Nah, grafik ini biasanya dibuat dengan macam-macam tools. Beda-beda di tiap perusahaan juga banyak perbedaan. Ada yang pakai Power BI, ada yang pakai Google Looker Studio, atau ada yang pakai Tableau seperti itu. Nah, nanti dari tools-tools itu maka kita bisa mendapatkan macam-macam bentuk grafik, contohnya seperti heat map ataupun grafik batang, grafik garis seperti itu, dan bisa mengambil kesimpulan tentang data yang sudah dikumpulkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh tetap up to date dengan tools yang terus berkembang ini? Ini pertanyaan menarik ya. Ini pun juga jadi tantangan buat saya sendiri juga, gimana cara tetap mengikuti teknologi yang terus berkembang. Yang pertama, saya juga selalu nyari di berita-berita tentang tools-tools atau perkembangan apa yang ada yang baru, misalnya di dunia data seperti itu. Jadi di Google News saya itu isinya itu kebanyakan adalah tools-tools apa yang atau teknik-teknik apa yang sedang dipublish oleh orang-orang seperti itu. Jadi itu cara pertama. Jadi sering-sering buka misalnya YouTube atau Google News gitu ataupun platform news yang lain, selalu search tentang baik data analis ataupun data engineer gitu, sehingga kita tuh akan selalu dapat berita-berita terbaru dari teknologi yang ada sekarang. Jadi harus rajin-rajin ngecek gitu ya Mas ya, nggak boleh rajin ngecek. Iya, jadi supaya nggak ketinggalan, lihat aja maksudnya sering-sering nonton di YouTube tentang data analis gitu. Nanti kan YouTube itu biasanya kan ngasih rekomendasi ya. Nah, itu biasanya nanti dia akan muncul sendiri tuh, ini ada video baru tentang ini, teknik ini gitu. Nah, itu kadang-kadang muncul tuh di beranda YouTube saya gitu, ataupun di beranda news saya gitu. Iya, karena kan YouTube juga ikutin algoritma gitu ya, apa yang sering kita cari pasti akan sering muncul gitu ya. Sering muncul, ya, benar sekali. Oke Mas Ansyar, pertanyaan terakhir nih, boleh nggak sih kasih tips and triknya buat geekers semua yang ingin memulai karir di bidang data? Untuk tips and triknya, yang pertama itu adalah bulatkan dulu kemauan untuk belajar data. Dan untuk misalnya kalau yang pindah karir, bulatkan emang mau pengen pindah karir gitu. Sehingga nanti dalam perjalanan belajarnya itu bisa lebih ikhlas, sehingga bisa lebih banyak menerima ilmunya. Yang kedua adalah teman-teman bisa mulai belajar, misalnya kalau pengen jadi data analis, belajar Python misalnya, atau belajar Power BI ataupun Tableau gitu ya. Itu teman-teman bisa mulai belajar otodidak sendiri, atau teman-teman bisa join ke bootcamp yang terkait dengan data. Nah, itu teman-teman bisa join bootcamp Jitu Academy juga. Terus yang ketiga itu adalah teman-teman sering latihan, aplikasikan ilmu yang udah didapatkan, baik secara belajar otodidak ataupun teman-teman yang ikut bootcamp, itu bisa minimal adalah sekali dalam sehari atau sejam 2 jam gitu untuk belajar programmingnya, atau belajar misalnya membuat sebuah grafik dari sebuah data dummy ya, data dummy, terus teman-teman bikin grafiknya, lalu teman-teman coba bikin analisa atau kesimpulan dari grafik tersebut gitu. Nah, itu mungkin tips and trik sedikit dari saya. Wah, menarik banget ya Geekers obrolan kita sama Mas Ansyar hari ini. Banyak banget ilmu dan insight yang didapatkan dari obrolan kita hari ini dengan Mas Ansyar. Terima kasih banyak untuk Mas Ansyar yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuannya. Nah, buat Geekers semua yang ingin memulai karir di bidang data analis, boleh langsung aja cek link di bawah ini atau boleh tulis komentar di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di ngopi berikutnya. Ngopi, ngobrol pakar IT. Bye-bye.